Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sampai saat ini Tuhan selalu menyertai kami. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan hati dan sikap yang benar untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kami bisa menjadi seperti yang Tuhan ingini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, halo adik-adik, apa kabar? Adik-adik yang nonis, puji Tuhan, saat ini kita dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan, iya kan? Karena sampai saat ini kita semua masih hidup, bernafas, sehat, dan bersukacita. Nah, saat ini kakak mau menceritakan sebuah kisah yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab. Pasti adik-adik semua sudah pernah mendengarnya. Cerita apa itu? Dan siapakah tokoh-tokoh utama dalam kisah cerita ini? Nah, adik-adik, ayo dengarkan ya. Tapi sebelumnya kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Daniel pasal 1 ayat 17. Sekali lagi, Daniel 1 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Pada zaman dahulu, ada kerajaan Babel datang menyerang bangsa Israel, dan mereka merampas semua harta dari bangsa itu. Nama raja dari kerajaan itu adalah Nebukadnezar. Dan sekalian raja itu juga memilih-milih orang muda dan bijaksana dari bangsa Israel untuk bekerja di istananya. Nama-nama dari beberapa orang yang dipilih raja adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar memerintahkan mereka harus diajar supaya tambah pintar, dan mereka harus diberikan makanan yang enak-enak. Wah, enak ya adik-adik menjadi Daniel dan teman-temannya. Siapa sih yang tidak mau hidup enak dan makanan yang enak-enak? Pasti kita semua mau kan? Tetapi berbeda dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka menolak makanan dan minuman yang enak-enak itu. Mereka hanya ingin makanan sayur dan minum air saja. Tetapi tahu tidak adik-adik, Daniel dan teman-temannya malahan menjadi tambah sehat, kuat, pintar, dan bijaksana dari teman-teman mereka yang lain. Sampai Raja Nebukadnezar menjadi heran dan memilih mereka yang akan bekerja di istananya. Nah adik-adik, suatu hari Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia sangat gelisah dengan mimpinya. Karena itu, dia menyuruh orang-orang bijaksana di kerajaannya untuk mengartikan mimpinya. Kalau tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya,
raja akan membunuh semua orang bijaksana di Babel itu. Ih, ngeri ya adik-adik. Nah, ketika diketahui Daniel, maka dia pergi berdoa kepada Tuhan. Daniel meminta Tuhan membukakan rahasia mimpi raja itu. Dan tahu tidak adik-adik, Tuhan mengabulkan doa Daniel. Dan Daniel memuji-muji Tuhan. Lalu, pergilah Daniel menghadap raja. Dan dia memberitahukan arti dari mimpi raja itu. Setelah raja tahu arti dari mimpinya, raja sangat berterima kasih kepada Daniel dan mengakui Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dia juga Tuhan yang kita sembahkan adik-adik. Puji Tuhan. Adik-adik, maka setelah itu raja menjadikan Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, menjadi orang-orang kepercayaan raja di istana dan kerajaan Nebukadnezar itu. Adik-adik, suatu hari juga Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar dan kokoh, dan patung itu terbuat dari emas murni. Wow, keren ya. Raja menyuruh semua orang menyembah patung itu. Tetapi tahu tidak adik-adik, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Karena mereka hanya menyembah Tuhan kita. Dan ketika raja mendengar itu, raja sangat marah dan menyuruh memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dihukum dengan memasukkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kasihan ya adik-adik. Ayo, siapa yang tahan dengan panasnya api? Tetapi tahu tidak adik-adik, Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangkan mereka dibakar hidup-hidup, tapi sama sekali tidak terbakar. Karena apa? Di tengah api itu ada malaikat Tuhan yang dikirim Tuhan untuk menjaga mereka. Wow, ajaib ya Tuhan kita adik-adik. Nah adik-adik, ketika Raja Nebukadnezar melihat kejadian itu, dia menjadi terkejut. Dan Raja memuji Tuhan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Raja berkata, "Siapa yang menghina Tuhan Allah mereka akan dihukum." Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego pun dibebaskan. Adik-adik, sejak saat itu Daniel dan teman-temannya mendapat kedudukan penting di kerajaan itu, dan Daniel menjadi penasehat di kerajaan itu. Nah adik-adik, itulah keempat tokoh Alkitab yang pintar dan bijaksana pada masa itu. Kenapa mereka pintar dan bijaksana? Karena mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka suka menyembah Tuhan. Adik-adik, kakak harap adik-adik semua yang mendengarkan cerita ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tahu tidak, salah satu cara untuk hidup takut akan Tuhan adalah
selalu mendengar nasihat, perintah dari orang tua kita, karena orang tua kita adalah wakil Tuhan untuk mengurus adik-adik. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan pasti membela kita, seperti membela Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun kita dihadapkan dengan orang-orang yang jahat. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita mengenai tokoh-tokoh dalam Alkitab ya. Kisah Daniel masih panjang loh adik-adik. Nanti kakak akan lanjutkan di cerita firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik semua, untuk mengakhiri cerita kita pada saat ini, kita akan menutup di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan saat ini. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan dan suka menyembah Tuhan, agar kami menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua pada hari ini Tuhan, bersama keluarga kami, orang tua kami, kakak adik, dan oma opa kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya di ibadah online dan cerita firman Tuhan selanjutnya. Shalom.